Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali di kolom komentar, saya juga tidak melupakan, belakangan kan saya banyak membuat topik-topik finansial, tetapi saya selalu tidak pernah melupakan topik motivasi. Jadi supaya Anda para subscriber atau sahabat SW30, Anda selalu bisa dapat update motivasi, supaya Anda sendiri juga bisa mempunyai suatu pemahaman yang benar tentang apa sih fundamental atau landasan berpikir untuk menjadi calon orang yang sukses. Nah, di sini topik saya adalah 8 faktor seorang anak muda di bawah 20 tahun, 22 tahun bisa sukses. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Nah, jadi sebelum Anda menonton video ini, di sini ada buku Success Before 30, ini buku kedua saya yang diterbitkan kemarin tahun 2019, 2020 ya, sorry. Nah, ini buku ini memang saya tulis berdasarkan pengalaman saya dan tips-tips atau apa ya, menurut saya kiat-kiat ya, agar Anda kalau bisa menguasai ini sebelum usia 30 tahun, harusnya Anda bisa sukses di sebelum usia 30. Karena buku seperti ini menurut saya agak jarang ya. Kenapa saya katakan agak jarang? Dan nyaris Anda tidak bisa dapatkan di bangku sekolah maupun bangku kuliah. Karena jarang ada orang-orang yang mau berbagi tentang kisah sukses mereka, yang berdasarkan kisah hidup mereka sendiri dan kiat-kiatnya. Nah, karena menurut saya seseorang itu mau itu karena pilihan hidupnya. Ya, ada orang sukses tapi dia nggak mau berbagi, yaitu kan dia. Tapi ada orang sukses dia mau berbagi. Nah, yang pertama adalah 8 faktor ini ketika saya renungkan, ini juga ada di dalam diri saya dulunya. Yang pertama adalah memilih lingkungan yang memotivasi. Nah, sekarang Anda cek diri kamu sendiri itu lingkungan kamu itu lebih banyak lingkungan yang positif atau lebih banyak orang yang gibahin orang lain gitu. Ngomongin orang lain gitu. Lingkungan yang setiap hari itu toksik, lingkungan yang setiap hari itu bukannya membuat Anda maju, tapi membuat Anda down, membuat Anda terpuruk. Lingkungan yang setiap hari ngebully orang atau menyemangati orang. Nah, lingkungan yang positif dan memotivasi itu salah satu faktor seorang remaja itu bisa dengan mental yang sehat. Ya. Yang kedua, minimal menguasai satu keahlian, satu skill. Misalkan, suatu hari Anda bisa jadi instruktur olahraga yang baik. Anda punya skill komunikasi skill yang baik. Anda punya skill bagaimana Anda bisa menguasai ilmu matematika contohnya. Intinya Anda kuasai satu skill. Skill Anda itu apa? Dan kalau bisa lebih dari satu. Anda nggak cukup menguasai satu skill. Sulit untuk Anda sukses di zaman sekarang. Zaman sekarang menurut saya kalau Anda hanya menguasai ilmu editing, buktinya TikTok sekarang semua orang bisa jadi editor. Ya kan? Dalam waktu cuma 15 detik, 30 detik, mereka sudah bisa editing dengan sangat cepat. Dan TikTok juga sudah menyediakan aplikasi editing yang sangat luar biasa, musiknya juga keren. Jadi Anda nggak bisa, cuma menguasai satu skill itu nggak bisa zaman sekarang. Kalau misalkan Anda punya kemampuan sebagai guru olahraga, contohnya guru renang contohnya, atau guru bela diri contohnya, atau guru basket contohnya, Anda harus punya skill yang lain, contohnya punya kameramen kayak, skill Anda basket itu juga direkam kayak. Jadi kalau Anda punya 2 skill yang, atau lebih dari 1 atau 2 skill, bisa jadi Anda bisa lebih cepat sukses dibanding orang lain. Kalau Anda cuma skillnya itu cuma ngajar, kemudian Anda cuma skillnya itu cuma, ya Anda nggak bisa lagi yang lain. Ya, kalau bisa kuasai satu bidang yang lain. 3, pendidikan yang bagus. Pendidikan yang saya maksud di sini itu bukan sekolah apa ya. Yang saya maksud itu bukan Anda itu sekolah favorit apa di kota Anda, bukan seperti itu. Atau Anda berasal dari lulusan alumni mana, bukan. Ya, sekali lagi, Pak, apakah sekolah bagus itu ada? Ada, tapi bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah pendidikan. Karena sekolah itu cuma mengajarkan pengajaran. Jadi ada 2 hal yang berbeda di sini. What is the difference by pengajaran and pendidikan? Sekolah itu cuma mengajarkan. Tapi betul-betul pendidikan itu adalah di rumah dan lingkungan kalian. Jadi justru pelajaran di luar sekolah itu adalah pendidikan. Lingkungan Anda pulang dari sekolah, itu pendidikan. Lingkungan Anda ke rumah, pulang dari sekolah, itu pendidikan. Lingkungan Anda di luar teman sekolah, itu pendidikan. Karena sekolah itu mungkin cuman
5 jam, 6 jam, kelar. Itu pun pelajaran. Tapi di luar sekolah itu yang paling penting. Apakah di luar sekolah itu Anda berteman dengan teman sekolah kalian? Atau Anda di luar sekolah itu juga punya teman lagi di luar sekolah? Nah, ini sangat penting ya. Jadi pendidikan yang bagus. Yang keempat, lingkungan pertemanan yang sehat. Banyak lingkungan pertemanan yang sangat toksik. Ketika Anda, ingat ya, orang Indonesia itu kalau Anda berbuat salah, diketawain. Anda berbuat salah itu ditertawakan. Ketika orang berbuat salah, siapa sih yang nggak bisa berbuat salah? Semua orang wajar berbuat salah. Tapi give him chance, berikan dia kesempatan untuk dia memperbaiki kesalahannya. Saya tidak pernah menganggap seseorang yang berbuat salah itu adalah kiamat bagi dia. No. Bukankah kita hari ini bisa berdiri tegak sampai hari ini? Itu karena akumulasi kesalahan yang kita perbuat. Kita pernah sebelum berlari, kita pernah jatuh. Kita sebelum naik yang lancar, kita juga pernah jatuh. Kita sebelum bisa berjalan, kita juga merangkak. Lupa kalian dengan itu semua. Bahkan kita hari ini sebelum bisa berenang juga menelan air kolam renang dahulu. Siapa yang tidak berbuat salah? Kalau Anda menganggap kesalahan itu adalah sebuah aib, atau kesalahan itu adalah sebuah problem yang tidak bisa ditoleransi, maka sangat tidak. Kenapa saya katakan demikian? Berarti lingkungan pertemanan Anda sangat toksik dan tidak sehat. Lingkungan pertemanan yang sehat adalah menghargai kesalahan. Menghormati kalau Anda berbuat salah. Ketika dia berbuat salah, disemangati. Ayo, kamu bisa. Ayo, kamu bangkit. Mana ada teman kita seperti itu? Berarti Anda harus tinggalkan teman itu. Yang ada tertawa. Hahaha. Teman yang baik adalah ketika kamu jatuh, diangkat kembali. Ayo, kamu bisa berbuat lagi. Jangan ditertawakan. Tidak ada manusia yang sempurna lahir. Camkan. Itulah kita Indonesia. Makanya kenapa negara kita nggak kunjung maju? Karena ketika orang berbuat salah malah ditertawakan. Sehingga orang takut berbuat salah. Setuju? Takut berbuat salah? Kamu juga orang yang takut berbuat salah? Hei, berbuat salah itu wajar. Saya ulangi, berbuat salah itu wajar. Keliru itu wajar. Tapi kalau keliru berkali-kali, ya itu namanya kurang ajar, ya kan? Ya bukan seperti itu. Kalau sekali itu wajar, Anda perbaiki kesalahannya. And don't be afraid to make a mistakes. Jangan pernah takut untuk berbuat kesalahan. Oke? 5, sehat jasmani rohani. Harus. Jadi nggak cuma main game pagi sampai malam, tapi jasmaninya nggak sehat. Makanya saya nggak setuju. Saya selalu didik anak saya untuk ikutin klub olahraga. Karena anak-anak sekarang lebih banyak diam di rumah, online, tapi badannya nggak pernah gerak. Itu kelihatan kecil sehat, nanti kalau dewasa, itu badannya sakit semua. Kenapa? Tidak biasa dilatih sejak kecil. Sehat jasmani dan rohani. Jangan cuma sehat secara otak aja. 6, orang tua yang suportif. Orang tua yang selalu mendukung. Anak ini bakal jadi orang sukses. Orang tua yang selalu mendukung apapun kegiatan anaknya. 7, bermindset konsisten. Ya, jangan suka berubah-ubah. Dan yang 8, punya pola pikir dan wawasan yang luas. Jadi Anda harus open mind, menerima perbedaan, menerima perubahan, menerima segala sesuatu itu, apa yang terjadi di lingkungan kita, punya pola pikir dan wawasan yang luas. Demikian 8 faktor ini, semoga apa yang tadi saya sampaikan itu bisa membuka cakrawala berpikir kalian. Saya percaya apa yang saya sampaikan hari ini tulus, dan ini yang saya alami waktu saya ketika saya masih muda. Dan itu yang saya bagikan supaya Anda tetap mempunyai motivasi yang tinggi. Sukses untuk Anda. Jangan lupa like-nya. And always salam hebat luar biasa.